Shalom teman-teman sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tema yang akan saya bagikan pada hari ini adalah dasar hidup orang Kristen. Dasar hidup kita sebagai orang Kristen itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi seorang pondasi atau memiliki hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita, setiap kita, dasar apa yang telah diletakkan, dasar apa yang sudah Tuhan berikan dari seluruh pekerjaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita, sebagai fondasi kita sebagai orang percaya. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20 sana dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Pada waktu itu rasul-rasul pun melakukan hal sama, yaitu menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penjuru mereka, sebagai fondasi yang kokoh. Nah, sekarang apakah kita melakukan hal yang sama atau malah sebaliknya? Kita malah menganggap bahwa dasar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hal yang biasa. Kita tidak menganggap bahwa Tuhan kita itu sebagai batu penjuru kita, bukan sebagai fondasi kita. Padahal dalam Alkitab Efesus ini sudah sangat jelas bahwa dikatakan bahwa rasul-rasul pun dengan jelas, dengan para nabi menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai batu penjuru mereka, tetapi terkadang setiap kita itu malah sebaliknya menganggap bahwa Tuhan itu bukan suatu fondasi yang baik. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah baik, dan Tuhan memberikan fondasi yang luar biasa kepada setiap kita. Dan Rasul Paulus pun juga melakukan hal yang sama dan memberikan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Rasul Paulus memberitahukan bahwa ini yang benar, inilah dasar yang benar kalau kita mau melakukan setiap apa yang Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya bahwa dasar atau fondasi kita itu akan makin kuat, makin kokoh. Tetapi terkadang kita bertanggapan bahwa sudahlah, fondasi saya sudah kuat, tetapi Tuhan katakan belum. Oleh sebab itu, semua dasar yang seharusnya kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dan terutama di dalam pelayanan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya, baik kehidupan kita, dari pelayanan kita, dari setiap laku kita itu Yesus yang sebagai dasar kita, sebagai fondasi kita, bukan kekuatan kita, bukan apa yang kita anggap benar, tapi bagaimana kita menganggap Tuhan Yesus Kristus kita itu sebagai dasar dan fondasi kita yang kuat. Sebagai guru kita, ada salah satu buku di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain yang diletakkan, tidak ada seorang pun, berarti dunia ini tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain. Oleh sebab itu, orang dia pun mengatakan hal yang sama. Tidak seorang pun dapat meletakkan sama, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lebih kuat dan lebih kompleks daripada Tuhan kita. Dan sekarang kita sebagai orang percaya, apakah menganggap hal yang sama atau malah sebaliknya? Itu teman-teman sekalian, mari kita sama-sama menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu sebuah dasar yang Tuhan berikan kehidupan kita sebagai batu penjuru, sebagai kekuatan kita, sebagai fondasi yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Dan Yesus sebagai Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki otoritas mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, dan sebagai penguasa tertinggi dan harusnya kita turuti. Tetapi ternyata kita tidak mau menuruti apa yang Tuhan mau. Kita menganggap bahwa keinginan kita lebih penting. Kita menganggap bahwa aku akan nanti aja, akan masih ada hari esok dan sebagainya. Tetapi arti dari itu sendiri adalah memiliki otoritas yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tuhan nanti dulu ya, Tuhan besok-besok lagi ya. Tidak Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, tidak mutlak, dan itu adalah haknya Tuhan.
Tuhan. Tuhan adalah penguasa tertinggi yang harusnya kita turuti sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita renungkan dalam setiap kehidupan kita bahwa dasar kita sebagai orang Kristen itu apa sih? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang ketebusan, atau malah sebaliknya kita tidak memiliki dasar apapun, kita tidak memiliki fondasi yang kuat, kita tidak memiliki fondasi. Ya, ada dua dibangun, ada dua contoh dasar yang bisa kita bangun. Yang pertama, bangunan yang kita bangun di atas pasir. Yang satu dibangun di tanah yang kuat dengan batu. Kita milih yang mana? Mau bangun di rumah yang dengan pasir, atau kita bangun dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu ada dasar atau fondasi yang ada orang memegang dasar secara umum. Mereka menganggap bahwa dasar itu tentang Kristus. Itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membangun dasar dengan emas, perak, dan juga batu permata. Itu teman-teman sekalian, kita baca dalam ayatnya yang ke-12, dan artinya adalah mereka melekat pada dasar itu, tetapi mereka melenceng dari memikirkan Kristus, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sudahlah sebagai rutinitas sebagian dari ketentuan oleh gembala ataupun mungkin jemaat lain atau majelis yang lain. Tetapi mereka menganggap bahwa harta mereka itu lebih benar, lebih baik, menganggap wah ini loh dasarku adalah harta kekayaan mereka yang memiliki. Tetapi itu apakah menjadi satu hal yang Tuhan inginkan? Bukan, teman-teman sekalian. Tetapi Tuhan inginkan adalah Tuhan itu sebagai batu penjuru. Kita bukan harta atau membangun dasar itu dari harta yang kita miliki, dari emas, perak, batu permata, ataupun lain-lainnya. Dan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita miliki dunia ini bisa menjadi dasar kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang kedua adalah orang membangun dengan dasar kayu, rumput, atau jerami. Orang ini adalah artinya mereka melekat pada dasar itu, tapi pemikirannya itu pun melenceng sesuai berganti suka berhayal. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Dan ya nantinya begini, susah berpikir yang aneh-aneh, dan sudah berpikir bahwa menganggap apa yang mereka anggap itu baik. Tapi kayu, rumput kering, ataupun jerami itu saya katakan bisa kering dan bisa terbakar habis oleh api. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membangun dasar dari dua hal yang saya bagikan, dari emas, perak, ataupun batu permata, juga dari jerami, batu permata dengan harta kekayaan mereka, tidak mau berbagi dengan orang yang membutuhkan, dan tidak mau menyebarkan Injil. Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka punya itu lebih benar. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan Kristen kita hari ini? Apakah masalah yang menjadi membuat kehidupan Kristen kita, ataupun dasar itu menjadi goyah, atau malah sebaliknya? Masalah-masalah demi masalah membuat kita, apakah Tuhan itu ada? Jangan sampai setiap kita mengatakan seperti hal itu, teman-teman. Tetapi mari kita sama-sama membangun kehidupan pribadi kita, membangun setiap dasar yang kokoh. Itu untuk apa? Untuk mencapai setiap yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan. Itu sudah disediakan dalam setiap kehidupan kita. Selalu contoh yang saya akan bagikan pada pagi hari ini adalah hari kita bukan sama-sama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Itu adalah pengakuan tentang Rasul Petrus, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya mau bagikan satu hal yang dalam ayatnya yang ke-16. Bisa dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Bisa dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adalah pengakuan seorang Rasul Petrus. Dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan yang hidup. Sekarang kita apakah melakukan hal yang sama? Kita dari mengaku bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, atau malah sebaliknya? Karena kita tidak memiliki dasar yang kokoh, mana kita berangkat bahwa sudahlah, buat apa itu? Kan mungkin hanya berkata dari hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti itu, teman-teman sekalian. Tetap kemarin kan kita sama-sama adalah pengakuan Rasul Petrus yang luar biasa, menganggap Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki jasa hidup orang Kristen, sudah pastinya memiliki hasil yang luar biasa hasilnya. Apa hasil kehidupan orang Kristen yang kita miliki?
jika kita menjadi orang-orang yang memiliki dasar yang benar adalah yang pertama dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan bahwa kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan atas batu. Yang pertama adalah tidak buyah walaupun ada percobaan atau cobaan. Ini adalah dua dasar yang Tuhan berikan, satu perumpamaan yang Tuhan berikan. Tetapi dalam ayatnya yang ke-25 ini adalah dikatakan turun hujan walaupun banjir, rumah ini tidak goyah. Karena apa? Karena memiliki dasar, memiliki pondasi yang kuat. Cobaan setiap kita adalah masing-masing Bapak Saudara sekalian. Setiap kita memiliki permasalahan masing-masing, apalagi di masalah pergaulan kita, mungkin di kalangan sekolah atau lingkungan sekitar kita. Tetapi cobaan itu, permasalahan kita membuat iman kita goyang, membuat kita menciut apapun iman kita, yakin sudahlah, itu semuanya hanya perkataan hamba Tuhan saja. Setiap kita memiliki masalah yang berbeda dengan teman-teman sekalian, walaupun secara bermasalah kehidupannya mungkin hampir sama, tetapi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan itu, bagaimana kita melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Memang tuntutan Tuhan, proses Tuhan itu tidak ada yang enak, tapi bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau memiliki iman sebesar biji sesawi pun kamu bisa memindahkan gunung itu. Adalah badan, gunung itu adalah badan, ataupun itu adalah dasar yang luar biasa. Itulah tuh berikan, walaupun sebuah perumpamaan, tapi Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita melakukan hal yang sama persis, sangat-sangat kecil sudah sekalian. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukan hal yang sama. Walaupun masalah, apapun cobaan, apapun orang-orang ataupun orang-orang tidak suka dengan kehidupan kita, tetap iman kita kokoh di dalam Tuhan, Lalu yang kedua adalah masih dalam Injil Matius juga, dalam bahasanya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai kita kalau kita memiliki dasar yang benar. Hasilnya adalah alam ataupun roh-roh yang di luar Tuhan tidak bisa menguasai kehidupan kita. Janji Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Alam maupun tidak bisa menguasainya. Karena apa? Karena kita memiliki dasar yang kokoh, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang-orang percaya, tetapi terkadang kita menyalahgunakan kuasa itu, ataupun kita terkadang tidak menggunakan kuasa itu karena kita menganggap bahwa apakah mungkin saya mendapatkan kuasa itu, ataupun kita berpikir bahwa itu kan kuasa itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang tertinggi saja. Tetapi Tuhan katakan pada hari ini, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk apa? Untuk membebaskan, untuk menolak alam maut yang iblis akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menyajikan bahwa pernyataan Tuhan tidak kurang, dan Tuhan menghindarkan kita dari alam maupun. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama teguh di dalam setiap pengiriman kita kepada Tuhan. Yang terakhir, hasil untuk kita dapat memperoleh ataupun dasar-dasar yang baik dan benar adalah ketika dalam Matius juga tadi, yang ayat pokok kita dalam ayat yang ke-17 tadi, bahwa kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa di surga. Dan ketiga adalah pemilih dalam otoritas nama Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa sekali. Saya tadi sudah katakan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita setiap tak untuk apa? Untuk memberikan kuasa maut itu untuk apa? Untuk melepaskan setiap otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau kita memiliki dasar yang benar, kalau kita memiliki dasar yang kuat, tapi kalau kita tidak memilikinya, bagaimana kita mau melakukannya? Bagaimana Tuhan memberikan kekuasaan kepada setiap kita? Percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya sudah bagikan 3 hal yang untuk apa? Untuk kita, kalau kita mau mendapatkan hasil dari kehidupan orang Kristen dan mendapatkan dasar-dasar yang benar. Yang pertama adalah walaupun dalam percobaan. Yang kedua adalah
alam maut tidak bisa menguasai kita sebagai orang-orang percaya. Lalu yang ketiga, kita memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas dalam otoritas nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memiliki dasar yang kuat itu, kita sama-sama memiliki dasar yang benar itu, kita sama-sama memandang Tuhan kita, dan Tuhan kita adalah luar biasa. Tuhan Yesus memiliki kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.